Ya, ya, makasih. Berarti tadi nggak terkenal ya, eee, karena yang semestinya mengajar hari ini itu adalah Bu Dayu Laksmi. Beliau berhalangan hadir karena ini cuaca ya, terhalang cuaca, maka Bapak yang menggantikan Ibu Dayu hari ini mengajarkan kalian pendidikan agama Hindu di kelas 11 ya. Materinya ini kan masih di dalam ayatnya dalam Mahabharata ya. Ayatnya dalam Mahabharata ini tidak jauh beda dengan pelajaran kalian yang ada di kelas 10. Nah, di kelas 10 mungkin kalian kan sudah Pak pernah ajarkan yang dari AP1 sampai AP4 itu makna ayatnya juga di dalam Ramayana. Apa yang kita cari di dalam kitab Ramayana, begitu pula nanti yang kita cari di dalam kitab Mahabharata. Ini hampir sama. Dan Mahabharata ini sifatnya lebih luas, lebih banyak karena pembagian kisah Mahabharata itu dibagi menjadi 18 bagian atau sering disebut dengan Astadasa Parwo. Di masing-masing parwo ini ada banyak sekali cerita-cerita yang perlu kalian maknai dan pahami, khususnya di dalam materi ini mengenai masalah Pancayanya. Itu dulu. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yadnya. Nah, pada yadnya yang dimaksud adalah merupakan sesuatu yang kalian lakukan atau kita lakukan didasari oleh ketulusan dan keikhlasan. Bukan hanya sekedar dalam proses berritual dan berupacara saja yang bisa dikategorikan sebagai sebuah yadnya, melainkan yadnya itu adalah semua aktivitas, semua perilaku, semua kegiatan yang kalian lakukan yang didasari oleh keikhlasan itu termasuk dalam kategori yadnya. Jadi ruang pikir kalian tidak menjadi sempit. Ketika anak-anak membahas mengenai yadnya, bukan hanya sekedar, oh nak mau banten, nak ngai banten, nak berupacara, nak merayakan hari suci, misalkan, itu baru sebagian kecil dari pelaksanaan yadnya. Yang terpenting di dalam pelaksanaan niatnya itu adalah bagaimana cara kalian bisa melaksanakan kegiatan atau melakukan suatu kegiatan didasari oleh keikhlasan. Itu yang terpenting ya. Sehingga dari sana muncullah syarat-syarat dan aturan-aturan dalam pelaksanaan niatnya. Tujuannya apa? Ini adalah menggiring kalian ke yang Pak katakan tadi itu, keikhlasan, tulus di dalam melaksanakan kegiatan. Nah, di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa yang dilakukan tanpa aturan atau bertentangan dengan aturan ini di mana makanan tidak dihidangkan tanpa mantra dan sedekah serta tanpa keyakinan dinamakan tamas. Artinya apa? Sesuatu hal yang kalian lakukan tidak sesuai dengan aturan, walaupun maksudnya baik, tapi cara kalian melakukannya salah, itu juga salah. Suatu misal, kalian lapar. Kalian lapar pasti ingin makan. Nah, makannya apa? Misalkan nasi dan lain sebagainya. Tetapi cara kalian makan yang salah, tujuan lapar kalian itu tidak akan terbayarkan. Misalkan kalau kalian makan, pasti dimasukkan makannya dari mulut. Tetapi kalau kalian masukkan makanannya dari hidung atau dari telinga, itu akan terjadi kekeliruan, justru akan menjadi sebuah penyakit ya. Padahal sama tujuannya memasukkan, tapi caranya yang salah. Caranya kurang tepat, sehingga menjadi sebuah penyakit. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam ajaran agama itu. Walaupun tujuannya bagus,
eh, eh, pola pikir kalian bagus, maksud kalian bagus, tapi caranya yang salah atau caranya yang masih keliru, itu akan berdampak negatif juga. Tuh. Nah, agar pelaksanaan yadnya lebih efisien, maka ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah sastra. Yadnya yang kita laksanakan harus berdasarkan sastra. Banyak sastra-sastra yadnya yang memuat tentang yadnya. Ini banyak acuan. Makanya kalau ketika orang mengatakan ingin menyederhanakan upacara dan lain sebagainya, upacara yang mana ingin disederhanakan? Karena di dalam sastra sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada niste, ada madya, dan ada utama. Kalau kita tidak bisa mengambil yang utama, ambil yang niste. Kalau bisa meningkat kembali, ambil yang madya. Kalau sudah mampu melaksanakan pancayatnya sesuai dengan kemampuan yang kita punya, kalau bisa, ambil yang utama. Sesuaikan lagi dengan kemampuan. Nah itu, kalau misalkan upacara utama disederhanakan, apanya yang disederhanakan? Enggak, sudah ada opsi pilihannya. Kalau ke Denpasar mau naik sepeda, naik motor, naik roda 4 itu misalkan. Tujuannya sama, mau ke Denpasar. Tapi cara-caranya yang berbeda. Mana bisa orang naik mau roda 4 atau mobil, kita sederhanakan. Orang naik mobil, oh kita biar sederhana, mobilnya isi rodanya 2 saja. Kemudian mesinnya kita bagi 2. Tapi bentuknya masih tetap mobil. Itu kan enggak akan ketemu ya. Tapi ketika kamu kemampuannya hanya menggunakan sepeda gayung itu misalkan, ya pakai sepeda gayung. Jangan dikurang-kurangi lagi sepeda gayungnya. Malah kamu nggak nyampe-nyampe di Denpasar. Nah itu maksudnya ya. Kan sekarang mungkin kalau kalian senang mau lihat di media sosial ada yadnya di Bali terlalu menghambur-hamburkan begini dan lain sebagainya. Itu bukan masalah sebenarnya, Nana. Karena di dalam Weda, di dalam sastra yang pertama ini syaratnya itu adalah sastra. Sehingga di sastra itu sudah jelas ada niste, madya, dan utama. Kalau tidak bisa bawa mobil, kenapa harus dipaksakan kita bawa mobil? Kalau tidak bisa bawa mobil, sudah diberikan opsi bawa sepeda motor. Kalau juga tidak bisa bawa sepeda motor, kita bawa sepeda gayung. Walaupun waktunya yang akan berbeda-beda sampainya. Itu tidak mungkin ya, kita ke Denpasar dengan bawa sepeda, itu lagi dikurangi. Rantai tidak dikasih, itu misalkan kapan kalian sampai gitu loh. Atau remnya dikurangi, kapan, kemana nanti arahnya gitu loh. Ini sudah ada garis jelas ya, supaya anak-anak paham. Karena agama Hindu akan terus berkembang. Yang berkembang apanya? Cara-cara kita menjalankan ajaran agamanya. Bukan agamanya yang berubah. Bukan kita harus mengubah agama itu. Bukan begitu. Cara-cara kita melaksanakan ritual, cara-cara kita melaksanakan pemujaan ini yang berubah. Sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia. Tapi sastranya tetap cerorang Pak Maro asal bojok ke Badung negaan mobil, negaan motor, negaan sepeda gayung. Nggak bisa dikurang-kurangi. Kalau nggak mobil, jin bahan dua, mesinnya jin tengah. Kan nggak mungkin ya. Itu nggak apa namanya, nggak akan kena itu. Ya, kemudian dalam sastra juga ada disebutkan komponen dalam pelaksanaannya itu yang kedua adalah serada, keyakinan. Apapun yang kamu lakukan, kalau sudah didasari keyakinan, Bapak memastikan akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau dijalani dengan penuh keraguan-raguan, ini bahaya. Sal bojak ragu-ragu, hidupnya kewah. Bani sing dek gitu. Jang didornya semangat, jang betennya ken semut sentengan nyah ken sidam itu. Ini hidup penuh keraguan.
Apapun yang kamu lakukan harus berdasarkan keyakinan. Keyakinan ini akan mantap anak-anak jika didasari oleh sastra. Sama halnya seperti kalian mempelajari sesuatu berdasarkan buku. Mungkin kalau ada yang senang masak berdasarkan resep, akan hasilnya lebih memuaskan. Yang ngawag gitu dalam masak ngapo jak awag pernah nenek sing patut malu nung pulang dan lain sebagainya. Nah, hasilnya juga tidak memuaskan. Sehingga menurunkan keyakinan kepercayaan diri kalian. Itu yang dimaksud dengan serada. Ya. Yang ketiga itu udah lascaryo ikhlas. Apapun yang kalian lakukan, terutama pelaksanaannya, harus didasari dengan ketulusan. Ya, ketulusan sudah berdasarkan sastra, kalian harus yakin, sehingga di sini perlu ketulusan. Bukan hanya yadnya yang besar saja harus kalian tulus, yadnya sekecil apapun harus didasari dengan ketulusan. Kemudian Daksina memberikan dana kepada Pandita. Ini wajib benar. Kekengkeneng jero mangku sing jin sesari bandan anune pengantamne nyak lewung zaman cara mangkin anak-anak pimalih nak pun jero mangku nak lingsir kan tidak bisa mengambil pekerjaan di luar itu. Melalui jalur inilah kita istilahnya bukan bersedekah ya, mempunio kepada beliau. Sehingga yadnya yang kita laksanakan akan berjalan dengan baik. Dong boy jero mangku, perandau dan lain sebagainya itu sing nage artinya tidak mematok sesari artinya itu loh. Cuman kita sebagai yang melaksanakan yadnya harus mengerti. Itu. Karena kehidupan kita dan beliau-beliau yang menjadi orang suci itu juga sama. Perlu makan dan lain sebagainya. Udah nak ngeleneng uli semang jadi sing misi ada nang sesari itu tadi ben bungo nak ajang kan enggak mungkin ya. Nah, melalui jalur-jalur melaksanakan yadnya inilah kita dapat mempunyai dengan ide nak lingsir atau para orang suci kita. Ya. Kemudian ada mantra puja dan gita. Ini wajib ada. Nah, biasanya kan sulingeh mangku ini jarang kalau melaksanakan niatnya pasti memantra, mepuja, ada nak mekidung dan lain sebagainya. Sehingga ada nak mekidung secara langsung tip hidup pun tidak masalah. Ya, yang pentingnya ramai suasana. Ramai ini tujuannya apa? Membuat ketentraman hati. Yang sung-sung jadi dia saru-saru asalnya nak mau bantan apa nak udian kan nyah hati itu. Ya, kemudian yang keenam ada nasmita atau tidak pamer, tidak usah pamer. Buat apa kita pamer dengan yadnya kita atau istilahnya doa kita? Bapak mempunyai istilahnya suatu kata-kata bukan kata-kata mutiara ya, kata-kata mutiara terlalu gimana itu? Artinya kalau kita berdoa itu sembunyikanlah doa kalian, sembunyikanlah yadnya kalian sebagai layaknya menyembunyikan dosa-dosa kalian. Ngerti maksudnya? Kalian pernah enggak berbuat salah, berbuat dosa, tapi sampai sekarang tidak diketahui oleh siapapun? Kalian sembunyikan itu dengan baik. Begitu pula dengan melaksanakan hubungan kalian dengan Tuhan, mendekatkan diri kalian tidak perlu pamer. Sembunyikanlah hal tersebut layaknya kalian menyembunyikan perilaku-perilaku kalian yang tidak baik. Inilah akan memberikan timbal balik dalam kehidupan kalian. Sehingga dosa-dosa yang kalian lakukan atau yang kalian sembunyikan, mudah-mudahan bisa istilahnya terampuni. Ya walaupun tidak 100% ya. Setidaknya kalian tidak memamerkan atau kesuksesan kejayaan yadnya kalian terlebih-lebih bisa membuat yadnya yang besar itu misalkan kalian pamerkan, boy di media sosial cekrek-cekrek upload dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Yadnya ini kan tujuannya antara hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kalau kita terkontaminasi dengan hal-hal tersebut maka akan
tujuan dari yadnya itu akan lepas anak-anak ya. Oh, irago mayadnya pangtawang. Oh, bila perlu undang ne bupati, undang gubernur, undang DPR, undang kalau aja bisa gak usah ada undang itu misalkan. Ini kan tujuannya untuk apa ya? Nah, ini pemahaman dasarnya kalian harus pahami dulu bahwa tujuan beriatnya itu adalah kembali kepada diri kalian masing-masing sehingga tak perlu. Kalau memang yang mentimpa lain urusnya, kalau enggak jangan dipaksakan. Ya, kemudian Ana Sewanam itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama kalau bisa. Kalau di masa pandemi seperti sekarang kan ada aturannya. Ya, sehingga kalian harus mengikuti aturan-aturan tersebut demi keamanan kalian yang melaksanakannya dan keamanan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tuh. Itulah yang disebut dengan perubahan cara-cara manusia beragama. Bukan agamanya yang harus dirubah. Jangan ya. Kamu belum lahir, agama itu sudah ada. Sampai kamu meninggal pun agama ini supaya tetap masih ada. Itu harapan kita ya. Kemudian, itu tadi syaratnya. Kemudian ini ada kualitas yannya. Yang pertama itu adalah satwika yannya. Yannya yang sudah dilaksanakan, sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan sastra, berdasarkan wariga. Kalau kalian masih ingat dengan materi di pelajaran di kelas 10 ya, berdasarkan warigo, harus ada hari baik dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan sastra dan tradisi pola kehidupan di masyarakat. Ya. Tuh. Kemudian berdasarkan keikhlasan, jangan sampai ada keraguan-raguan. Ya. Karena yadnya itu harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Kemudian harus menghadirkan sulinge sesuai dengan besar kecilnya. Jangan baru mengatakan sulinge ne mesai bang nu ratu pedano atau sang itu ndak ya. Saiban cukup kalian. Kalau meningkat lagi di rumahku lah baru itu sudah ada ketentuannya. Ya, kemudian dalam setiap acara sang yajamana harus mengeluarkan daksina ini yang Pak katakan tadi ya. Untuk di unsur sekarang perekonomian kita harus saling membantu dengan cara Pak yang sudah katakan tadi itu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah sebaiknya menghadirkan suara gente, gong dan lain sebagainya. Tidak harus semua upacara galung ngalih gong dong Pak. Ngalih anu seko santi Pak itu enggak perlu ya. Harus ngalih jero mangku enggak perlu juga. Ya. Artinya ini tergantung kepada tingkatan yadnya yang kalian lakukan di rumah. Yang kedua adalah raja sikayatnya. Yadnya yang dilakukan penuh harapan. Pamrih. Ya nirago sama yadnya kini pangbang kini kita belum tentu ya nak ya. Irago ujian ngatur dak sino pangnya lulus itu sing ya karuan masih anak-anak. Tak mungkin, bukan tak mungkin ya. Cuman bukan itu tujuannya yadnya, itu namanya sistem jual beli namanya. Kamu jual apa, saya beli itu. Kalau enggak perlu saya enggak beli itu. Yang sing perlu kan udah betaros sing sembahyang itu. Kan bukan itu tujuannya. Artinya apa ya? Ini padahal menarik sekali materi ini Pak. Senang sekali kalau bisa mengajar yadnya ini secara langsung. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari manusia itu tidak bisa lepas dari namanya yadnya. Sehingga ini sangat berdekatan sekali dengan kehidupan kalian sehingga menyentuh sekali ya. Bukan kita kembali ke Raja Sikayannya, bukan kita dengan Ida Sangyawidi, dengan leluhur kita bukan seperti mau jualan tuh enggak. Ya. Aku neng Ida bang keduhan gitu kalau anu gitu enggak ada di sana ya. Jangan pernah pamere rago ngaturun kene panggak suge itu enggak mungkin. Kalau kamu kerja baru bisa kaya ya. Orang rajin bekerja aja belum tentu kaya, apalagi hanya berdoa saja. Tidak mungkin ya.
Berarti tidak perlu doa, Pak? Bukan begitu maksudnya. Kalau ingin kaya itu misalkan, kalian harus berusaha, ditambah berdoa, agar apa yang kalian lakukan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga itu ada tamasika yadnya, ya. Yadnya yang dilakukan tanpa menggunakan petunjuk-petunjuk sastra aja kengken je kenah nih. Itu bicara orang Pak Marong, kenah ngayadnya gede kalau pang sederhana. Yo pang ke Badung negah mobil, kalau mobil pang bahannya dua atau besi bahannya kan tidak mungkin itu. Justru akan merepotkan kalian ya. Sehingga ini harus berdasarkan petunjuk-petunjuk sastra. Sampai jam berapa ini ya? Sampai jam 11. Jadi itu harus berdasarkan sing tadi ngomong kita kayaknya demannya gitu loh. Nah, itu ada aturannya. Berarti harus ya omongannya gede. Enggak kan Pak, sudah berikan tadi ada nista madya aku. Yang mana kan kalian ambil? Sesuaikan. Kalau yang nista ambil sesuaikan dengan sastra nistanya. Kalau yang madya sesuaikan dengan ini sudah dibagi-bagi di sana ya. Yang memenuhi unsur-unsur sastra itu. Terlebih lagi ayatnya yang dilaksanakan motivasi agar mendapatkan untung. Wah, ini parah nih. Ya, ayatnya mau sampai segi satu, pangkang ngaji sata itu bahaya itu. Tidak ada unsur keikhlasan berarti di sana ya. Karena ada keikhlasan inilah pentingnya ayatnya kan tujuan ayatnya adalah sesuatu hal yang kalian lakukan berdasarkan ketulusan dan keikhlasan. Kalau sudah motivasinya mendapat untung, sulit. Bukan yadnya itu namanya ya. Nah, kemudian dilihat dari waktu pelaksanaan yadnya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah nitya yadnya. Yadnya yang dilakukan setiap hari membantan saiban, puja trisalya, dan membantan cana. Itu termasuk dalam kategori nitya yadnya. Nah, kemudian naimitika yadnya dilaksanakan secara berkala pada waktu-waktu tertentu. Purnamo tilam, kajangklion, piodalan, nah, upacara otonan, dan lain sebagainya itu termasuk naimitika yadnya. Ini sudah kalian dapatkan di kelas 10 ya. Tuh. Kemudian lanjut. Yang ketiga itu adalah sifatnya insiden. Insiden mungkin karena ada orang jatuh, kemudian orang meninggal itu insiden ya termasuk ya. Karena meninggal itu tidak bisa direncanakan seperti orang mau odalan. Pasti sifatnya mendadak. Nggak ada, oh besok tuh lagi 1 minggu saya akan meninggal ya tolong buatkan upacara. Nah, nggak bisa direncanakan seperti itu. Ya, pasti nggak bilang-bilang dia yang kalau mau meninggal itu. Nah, itu termasuk ianya yang sifatnya insiden. Misalkan lagi hujan-hujan, pohon jatuh menimpa bangunan rumah atau menimpa tempat suci. Nah, itu juga dilaksanakan upacara yang sifatnya insiden. Ya. Nah, sampai di situ dulu. Karena waktu sudah habis, ada pelajaran selanjutnya. Mungkin pertemuan selanjutnya akan kembali dilanjutkan oleh Bu Dayu atau Bu Yeni ya. Ya, akhir kata Pak ucapkan dengan akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.